Nah, kami melihat bahwa ternyata masih banyak bang, dari total 85.618 desa di Indonesia itu masih belum tersentuh dengan baik gitu bang. Memang dari segi potensi dilihat, kalau Kementerian Pariwisata kemarin sudah mengeluarkan data ada total 20.000 desa wisata berpotensi bang. Tapi menurut kami yang mungkin sudah cukup berpengalaman di dunia konsultan bang, sudah belasan tahun, kami melihat beberapa kegagalan itu disebabkan karena mereka tidak punya perencanaan yang matang bang. Jadi basic kami karena konsultan merencana, mendesain dan mengevaluasi kinerja dari perencanaan itu sendiri. Kami lihat beberapa desa itu yang gugur karena tanpa adanya perencanaan bang. Makanya kami hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Kami tidak hanya merencana, mendesain, tapi menyusun secara teknis, menyiapkan branding dan menyiapkan bisnis plan-nya bang. Karena kami rasa semua itu harus terencana dengan baik bang, biar bisa tidak hanya kalau visi kami di desa wisata, misi kami mencoba menciptakan desa wisata yang kreatif, berkearifan lokal dan menguntungkan. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah dipertemukan ini perjumpaan yang tidak disengaja sebetulnya. Kebetulan saya sudah bersama dengan ini nama lengkapnya ini Muhammad Mukara bin Ari. Dia ini adik saya dulu di Muna, Sulawesi Tenggara. Hari ini sudah istilahnya berprofesi sebagai konsultan yang fokus mengeksplorasi potensi desa. Namanya itu Desa Wisata ID ya, Desa Wisata ID. Nah, hari ini kita akan berbincang lebih banyak soal banyak hal. Mungkin Pak Bin pertama mungkin kita bisa dikasih gambaran dulu soal profil soal Desa Wisata ID ini seperti apa. Oh ya, terima kasih bang. Terima kasih banyak ini bang dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dan bercerita lebih banyak mungkin tentang Desa Wisata ID bang. Jadi Desa Wisata ID ini awalnya kami sebenarnya konsultan bang, untuk perencanaan kota, urban IF dan studi kelayakan bang. Nah tapi kami melihat di akhir 2023 kemarin, kok banyak ya banyak hal yang belum terperhatikan di desa bang. Makin banyak desa wisata yang maju, tapi makin banyak juga desa wisata yang gugur bang. Misal desa wisata yang di Bali yang bisa menghasilkan sampai 24 miliar per tahunnya, desa Panglipuran atau desa di Ponggok di Klaten itu yang bisa menghasilkan 14 miliar per bulan dari kunjungan saja yang ke mata air mereka gitu bang. Nah kami melihat bahwa ternyata masih banyak bang, dari total 85.618 desa di Indonesia itu masih belum tersentuh dengan baik gitu bang. Memang dari segi potensi dilihat, kalau Kementerian Pariwisata kemarin sudah mengeluarkan data ada total 20.000 desa wisata berpotensi bang. Tapi menurut kami yang mungkin sudah cukup berpengalaman di dunia konsultan bang, sudah belasan tahun, kami melihat beberapa kegagalan itu disebabkan karena mereka tidak punya perencanaan yang matang bang. Jadi basic kami karena konsultan merencana, mendesain dan mengevaluasi kinerja dari perencanaan itu sendiri. Kami lihat beberapa desa itu yang gugur karena tanpa adanya perencanaan bang. Makanya kami hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Kami tidak hanya merencana, mendesain, tapi menyusun secara teknis, menyiapkan branding dan menyiapkan bisnis plan-nya bang. Karena kami rasa semua itu harus terencana dengan baik bang, biar bisa tidak hanya kalau visi kami di desa wisata, misi kami mencoba menciptakan desa wisata yang kreatif, berkearifan lokal dan menguntungkan. Maaf bang, mungkin agak sedikit ini bahasanya menguntungkan karena menurut kami dia akan berkelanjutan kalau dia menguntungkan bang. Jadi harus ada perputaran ekonomi dulu dalamnya bang. Terus dari gambaran tadi, mungkin kan istilahnya Desa Wisata ID ini dalam tanda kutip sudah banyak melakukan pendampingan terhadap desa-desa di Indonesia. Mungkin bisa dikasih beberapa contoh yang mungkin bisa memberi inspirasi buat desa-desa yang lain, terutama desa dampingan yang sudah didamping oleh misalnya Desa Wisata ID ini. Untuk desa sebenarnya kami telah dihubungi bang ya. Kami telah dihubungi sekitar 50-an desa bang. 50-an desa yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke.
Bahkan ada kemarin yang menghubungi dari Kalimantan Selatan, Bang, dari Tapin. Jadi desa itu ternyata pernah direncanakan sebagai sawah. Hanya ternyata kadar pH tanahnya tidak cocok, Bang. Begitu coba ditanamkan cabai, dia menghasilkan cabai terpedas di Indonesia, Bang. 17 kali lebih pedas dari cabai yang ada di Indonesia gitu. Jadi kami coba kami coba mendesain dan membrandingnya sebagai surga sambal Nusantara, Bang. Nah, terus ada desa di Pasir Mulia, Bandung, Bang. Itu Kabupaten Bandung. Dia sekitar 1 jam 15 menit lah kalau dari kota Bandung, Bang. Dia itu kami coba brand karena dia punya hutan, Bang. Hutan di dalamnya ada kebun pinus, ada kebun kopi, terus ada tiap bulannya ada pertarungan domba, Bang. Terus ada dia punya kampung adat, terus dia punya budaya permainan tradisional. Kami branding itu sebagai desa petualang, Bang. Karena kami berharap setiap orang yang datang ke situ merasakan petualangan yang berbeda, Bang. Dia bisa nginap, dia bisa camping, dia bisa trekking di kebun kopi dan hutan pinus, dan dia bisa ikut melihat budaya pertarungan domba tadi, Bang. Terus ada juga desa Mekarmanik, Bang. Desa Mekarmanik itu, saya mungkin ceritanya cuma 3 aja, Bang, ya. Jadi desa Mekarmanik itu ternyata kami kantornya di Bandung, Bang, di desa Sinanglaya. Perbatasan antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Bang. Nah, di desa Mekarmanik itu setelah desa Sinanglaya, Bang. Jaraknya ternyata kalau diukur secara Google Maps, Bang, cuma 30 menit, Bang, dari Gunung Sate. Tapi sayangnya dia tidak tereksplor tempat wisatanya. Padahal di sana ada air terjun, ada kebun kopinya sangat luas, Bang. Bahkan kopinya itu sudah sampai diekspor ke Jepang, Bang. Kalau nggak salah itu sekitar 500 hektar itu isinya kebun kopi semua, Bang. Dan itu kebun kopi pertama di Jawa Barat yang dibawa sama orang Belanda, ditanam pertama kali itu di situ, Bang. Nah, kami coba branding itu desa wisata pemetik kopi, Bang. Karena sejarah kopinya tadi. Nah, itu masih ada beberapa desa lagi mungkin yang belum bisa disebutkan karena lumayan ada beberapa yang kami dampingi, dan sekarang sebenarnya kami sudah masuk ke tahap pengelolaan, Bang. Jadi kami bukan hanya perusahaan yang mendesain, tapi mencoba untuk mengelola desa wisata tersebut. Dan kami harapan besarnya itu ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di desa. Nah, kita mencoba membuka desa wisata ini berharap visi besarnya itu bantu desa Bank Indonesia, Bang. Karena menurut kami desa itu harus dibantu dulu agar bisa Bank Indonesia, Bang. Kira-kira kayak gitu, Bang. Terus kalau misalnya dari dari istilah mapping teman-teman ini kira-kira potensi desa misalnya itu kan tadi digambarkan ada di Kalimantan, terus yang kemudian di Jawa. Kalau luar Jawa itu misalnya kayak di Sulawesi atau daerah kita di Sulawesi Tenggara sana mungkin ada referensi soal potensi-potensinya. Kalau kemarin itu kebetulan kami kan jadi di tim desa wisata ini tuh ada tim internal dan eksternal. Internal itu tim yang di kantor, eksternal itu tenaga-tenaga ahli, Bang. Nah, salah satu tenaga ahli kemarin kami itu terlibat dalam penyusunan master plan desa wisata Lengkobori, Bang. Jadi memang bahkan dia sudah terlibat juga dalam event-event yang sebentar dilaksanakan kalau nggak salah, Bang. Nah, tapi kalau kami lihat sebenarnya desa wisata yang ada di misal di Muna, Bang, ya. Mungkin budaya kita, Bang, yang dijual. Budaya kita saat menanam jagung, memanen, saat kita ikut membakar tunuha, Bang. Tunuha yang itu ya, sama kayak mungkin di Papua yang menanam membakar batu bakar batu seperti itu. Terus budaya kita saat memanen, pada saat orang berkumpul main gamus dan hal tersebut. Saya rasa itu hal yang cukup menarik, Bang. Karena salah satu riset kami di kantor kami di desa wisata ini ada tim riset dan big data, Bang. Nah, riset kami juga salah satunya menunjukkan bahwa ternyata wisata yang cukup berkembang saat ini ada di Vietnam, Bang. Vietnam untuk Asia Tenggara. Itu kenapa dia? Maksudnya dari pemetaannya kenapa dia harus yang salah satu yang terbaik, Bang. Kenapa harus maksudnya punya daya tarik gitu apa? Mungkin mereka memang menjual kayak Lembang, Bang. Ya, wisata kayak Lembang kayak gitu kan. Dan gedung-gedung tua gitu. Tapi ternyata salah satu yang cukup menarik kami lihat, mereka menjual wisata di desa, Bang. Jadi pernah kami lihat riset sekitar Mei 2024 kemarin, itu pada Mei kami cek sampai Agustus, Bang. Ada website namanya Bookmundi. Memang website untuk wisatawan kayak gitu, Bang. Itu ternyata ada paket wisata yang full book, Bang, sama Mei sampai Agustus itu, dan wisata itu di desa, Bang. Yang Vietnam itu yang mereka menjual aktivitas itu, Bang. Nginap di rumah warga, ikut naik sepeda keliling sawah, mandiin kerbau, nanam sawah, ikut panen ini, beri makan ayam, masak bersama, makan bersama, dan tinggal di rumah warga, Bang. Harga paketnya per orang itu kalau dirupiahkan 14 juta, Bang. Dan itu full book, Bang, selama sampai bulan Agustus.
Keren ya. Dan saya rasa itu yang sangat bisa diterapkan di pulau kita bang, di kampung kita bang, di Puna. Karena kita punya semuanya bang. Kalau dilihat dari apa yang ditampilkan di websitenya, gambar daerah wilayahnya atau kawasan itu bang biasa saja bang. Kalau kita kan punya semuanya bang, laut yang biru, pantai yang bersih, kita punya permandian air terjun, kita punya sungai yang bersih, kita punya budaya orang Muna yang saling yang ramah dan tamah sama orang-orang yang datang gitu bang. Jadi saya rasa itu sangat bisa diterapkan dan itu tidak membutuhkan modal yang besar bang. Nah prinsip kami di desa wisata ini tuh bagaimana cara mengembangkan desa wisata tanpa modal yang besar, tapi bisa mendatangkan orang lebih banyak bang. Tidak perlu modal yang besar gitu. Oke. Terus dari sekelumit yang dilakukan tadi, ini program yang akan dilakukan ini, yang sekarang, itu kan ada ekspedisi Kalung Tanah Jawa. Tanah Jawa. Itu bisa dikasih gambaran ke kita, kira-kira itu apa filosofinya gitu. Ya, izin. Jadi kita sebenarnya di Desa Wisata ini punya beberapa channel untuk ini bang, channel untuk marketing kami. Salah satunya YouTube, Instagram, TikTok dan website kami sendiri bang. Di YouTube kami itu sebenarnya sudah ada jelajah desa bang. Memang baru 2 episode yang tayang sama cerita dari desa bang. Jelajah desa itu memang kita fokusnya untuk mencari desa dan mengangkat potensinya. Kita coba buatkan narasi bagaimana caranya mendesain, terus kita buatkan brandingnya dan menyusunkan bisnis plan-nya bang. Dan alhamdulillah salah satu desa itu yang saya sebutkan tadi Mekar Manik itu sudah ada beberapa investor yang tertarik bang. Dan itu sudah ada beberapa investor memang sudah mau memasukkan investasi ke dalam. Hanya memang kami proses masih dalam kami menyusun diverifikasi bang. Karena kan ya kita keterlibatan sama desa kan bang, butuh tanggung jawab kami gitu. Dan alhamdulillah dari YouTube yang kami tayangkan kemarin, nah kami melihat dengan potensi ini kami kemudian memutuskan untuk memulai ekspedisi Kalung Tanah Jawa bang. Mungkin abang ingat guru kita di SMP bang, Pak Slamet bang. Pak Slamet kalau dia kan guru fisika bang, tapi kalau bercerita itu kebetulan dia dari Jawa bang, dari Jogja. Dia kalau ngajar itu lebih banyak ceritanya bang, dan itu memang menarik bang menurut kita kan. Dia salah satu cerita yang paling membekas itu bagaimana ramalan Jayabaya bang. Ramalan Jayabaya katanya kalau suatu saat nanti Jawa itu akan dikalungi besi. Nah ternyata filosofi itu benar adanya bang. Ramalan itu benar adanya dan terbukti dengan adanya rel kereta api itu bang. Makanya kami coba untuk menelusuri jejak-jejak sejarah tadi, mengangkat sejarah, kearifan lokal dan nilai-nilai budayanya dari situ bang. Jadi total ada 6 desa yang akan kami datangi. Apa aja itu desanya? Ada desa di mulai dari ini bang ya, dari Banten, di Serang, di Jawa Barat ada di Cirebon, terus ada di Jawa Tengah ada di Purworejo, Jogja ada di Bantul, dan Jawa Timur itu ada di Lamongan dan Kediri bang. Jadi tapi desa-desa ini punya potensi berbeda bang. Nah itu pemilihan desanya bang, kami berdasar analisis teknis kami bang. Jadi indikatornya itu salah satu indikator utamanya dia harus dekat dari stasiun kereta bang. Nah, dia maksimal jarak tempuhnya itu 30 menit dengan ojek ataupun kendaraan umum bang. Dan yang poin tertinggi kalau dia memang punya akses transportasi di sana bang. Nah kenapa kami menekankan di situ kaitannya sama ramalan Jayabaya itu memang diramalkan kereta api ini kalung besinya akan memberikan dampak ekonomi yang besar sama masyarakat gitu. Nah kalau kenapa kita memilih dia harus dekat dari ini karena akses bang, aksesibilitas utama itu yang paling penting. Entah mungkin dari stasiun kereta kan ya, kalau stasiun kereta api, kalau ada stasiun kereta api kan akan berdampak ekonomi bang. Minimal ada warung, ada ojek, ada andong, ada bus dan lain-lain, ada angkot gitu bang. Jadi itu yang kami pilih pertama bang. Dan total itu ada 6 desa dan dengan 6 desa itu dengan teman berbeda bang. Misalnya di Banten itu lebih fokus ke wisata alamnya karena dia punya bendungan dan sungai. Terus di Cirebon itu kita fokus sama ketahanan iklim bang, karena dia berada di pesisir, terkait mangrove. Purworejo itu kami fokus terkait kuliner bang, karena memang budaya masakan Jawa kan bang. Terus Bantul itu kami fokus ke ketahanan bencana bang, tsunami dan gempa bumi, plus Merapi. Terus Lamongan itu ini yang menarik bang, ketahanan pangan. Ketahanan pangan, Lamongan ya? Lamongan, karena dia salah satu kabupaten di Jawa Timur yang punya indeks prestasi ketahanan pangan yang cukup tinggi bang, masuk di 5 besar kalau nggak salah.
Terus yang terakhir Kediri bang. Kediri itu di Desa Menang. Ini kami memang mengangkat sejarahnya. Bagaimana sejarah budaya, sejarah Raja Jayabaya itu rencana kami akan ada kunjungan ke makam Raja Jayabayanya sebagai bentuk apresiasi bentuk kunjungan dan melihat langsung bagaimana sih pengaruhnya, pengaruhnya gitu bang. Dan rencana juga dalam ekspedisi ini kami akan melibatkan sejarawan bang. Ini kami sedang komunikasi dengan beberapa sejarawan di Universitas tinggi di Pulau Jawa bang. Oke. Ini istilahnya keren dan sangat menginspirasi kita. Mungkin pada sisi ini tentu teman-teman selain profesional tentu kan selalu membangun komunikasi dengan semua stakeholder. Pasti bang. Pada sisi itu sampai sejauh ini pernah nggak misalnya ada keterlibatan entah itu pemerintah atau pihak-pihak yang lain dalam program Desa Wisata ID ini? Iya. Izin bang, sampai saat ini memang kami mencoba membangun Desa Wisata ID dari dalam dulu bang. Kami mencoba merapikan, kami coba membuka kerannya itu memperlihatkan bahwa kami memang benar-benar siap sebagai konsultan bang. Mungkin agak sedikit berbeda ya bang Izin. Jadi karena kami melihat kalau kami langsung menawarkan tanpa ada solusi juga dari kami ya, kemudian kami merapikan dulu. Dan memang kalau komunikasi ada beberapa bang ke Abdesi, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia. Kebetulan rekan kami juga masih cukup dekat dengan kami. Terus ada beberapa desa memang langsung dan kita juga ada kerjasama dengan beberapa pengelola wisata bang. Kita ada kolaborasi dengan City Kelola, salah satu pengelola wisata yang cukup besar di Jawa Barat. Terus ada juga dengan Loman Hotel Park di Yogyakarta, itu salah satu rekan kami untuk hospitality-nya bang. Jadi insya Allah kalau kami memang secara teknis bang, tapi bagian dari pengelolaan itu kami memang kolaborasi bang sama City Kelola ini. Oke. Selain dari gambaran terus yang kemudian program yang akan dilaksanakan soal ekspedisi Jayabaya tadi, tentu kan ke depan banyak gagasan tadi. Apa saja mungkin bisa dikasih gambaran ke kita biar mungkin ada pihak yang saya sendiri secara pribadi insya Allah akan siap membangun kolaborasi bersama. Apa saja misalnya tadi ada ekspedisi Kameko, ada bisa maksudnya visi-visi masa depan nih. Oh iya, mungkin insya Allah tahun depan bang setelah selesainya ekspedisi Kalimantan Jawa bang, kita akan ada rencana ekspedisi. Kami belum bisa mematenkan namanya bang ya, tapi mungkin teman-teman yang nonton ini sangat paham bahwa tuak itu mungkin agak sedikit negatif tanggapan orang kalau kita membahas tentang tuak bang. Tapi kami memperlihatkan bahwa sebenarnya tuak itu kita mau mencoba memberikan perspektif berbeda ya bang. Karena sebenarnya kami hidup dengan lingkungan yang meminum seperti itu dan tidak ada memang ada mungkin tetap berkonotasi negatif bang, tapi kami mau memperlihatkan bahwa ini adalah budaya kita gitu bang. Ini adalah kita memang sebagai kita orang kampung ya bang ya, memang hidup di lingkungan yang sering melihat aktivitas orang meminum tuak, dan jangan kami minum mungkin pohonnya mungkin bang ya, pohonnya bagaimana cara mereka meramunya, bagaimana cara mereka mendapatkan tuaknya itu kan apalagi mungkin kita baru melihat di kampung kita bang secara detail ya bang, karena tiap hari kita lihat gitu. Nah kita pengen tahu bagaimana kalau dengan daerah lain bang, bagaimana budaya tuak. Kalau kita kan di kampung namanya Kameko ya bang ya. Kalau di Sulawesi Selatan Ballo ya. Nah, di daerah lain juga mungkin berbeda. Berbeda bang. Mungkin di sana saya pernah di Sulbar bang, Sulawesi Barat, waktu ada kunjungan ke rumah teman dulu, pagi-pagi tuh mereka udah minum itu bang. Jadi ada orang tua lewat pakai nenteng bambu gitu bang, terus disuruh mampir sama teman saya, kita dituangin itu bang, dari bambu itu keluar tuak. Dan ternyata begitu kita minum, oh ini memang Kameko sih bang sebenarnya. Begitu saya tanya ke teman, ini tiap hari kami kayak gini. Jadi memang budaya yang mungkin seakan-akan dianggap selalu negatif itu, ya ini memang bagian dari budaya kita, ini harus dipositifkan gitu bang. Kan kayak gitu. Karena itu kan kami coba sajikan juga, tetap berbau sebagai ekspedisi dan tetap juga akan mengangkat sejarah dan budaya bangsa kita bang. Termasuk mungkin tadi ada ekspedisi kopi. Iya, ekspedisi kopi Nusantara bang. Satu lagi nih yang tentu kan dari istilah puluhan ribu desa di Indonesia ini, artinya ini meskipun misalnya hari ini sudah berkantor di Bandung, Jawa Barat, tapi kan pastinya
perhatian terhadap daerah juga itu masih ada. Mungkin bisa dikasih kita perspektif soal kira-kira bagusnya kita membangun tata kelola wisata desa di Sulawesi Tenggara itu kayak apa? Misalnya dari perspektif desa wisata ID gitu. Iya bang, izin bang. Jadi menurut kami desa wisata itu bisa maju, bisa sangat berkembang dan bisa bertahan bang. Bukan hanya maju dan berkembang, tapi bisa bertahan gitu bang. Dia harus punya perencanaan bang. Dia harus punya perencanaan. Bahasanya kayak master plan. Master plan begitu bang. Master plan itu dalamnya harus sudah ada brandingnya, sudah ada rencana bisnisnya bang. Hospitality-nya kalau perlu bang. Nah, hospitality itu gimana cara kita menjamu tamu, menjaga tamu gitu bang. Dan itu saya rasa itu harus jadi tolak ukur dulu bang. Jadi fondasi dasar dulu agar desa itu dalam misalnya bisnis plan tadi, dia dalam 5 tahun ke depan sudah tahu mau ngapain bang. Jadi dia tidak hanya sekedar bangun selesai enggak bang, tapi dia sudah, dan kita membangun tidak terburu-buru bang. Nah, saya coba bandingkan, mungkin yang bang ada contoh besar di Bandung bang. Ada mungkin abang pernah ke Dusun Bambu bang. Ya, baru kawain. Nah ya bang. Dusun Bambu. Viral bang. Tapi dia berhasil menjaganya sebenarnya bang. Karena kebetulan waktu pertama kali dibangun di Bandung itu saya berkunjung ke sana bang. Saya dari 2013 atau 2014 gitu kalau nggak salah bang. Nah, saya melihat dibandingkan dengan tempat wisata lain, dia tidak terburu-buru dalam membangun bang. Jadi begitu membangun satu, dia bangun tahapnya mungkin 30% dulu, terus 50%. Karena dia mengikuti tren bang, dia melihat perubahan pasar, mengikuti tren. Oh, jadi dia nggak perlu bangun satu-satu, dan jadi modalnya tidak keluar lebih besar di depannya gitu bang. Nah, itu yang coba kami terapkan bang. Jadi bangun pelan-pelan, ada cash flow, cash flow dari situ ada masuk rekening, saving, masuk lagi, baru pengembangan lagi. Nah, pengembangan baru ini didasarkan pada analisis perubahan pasar bang. Marketnya seperti apa, keinginan pasar seperti apa. Karena pasar wisata ini cukup cepat berkembang dan cepat berubah bang. Nah, jadi itu harus kita jaga gitu bang. Oke. Terus yang kemudian yang paling akhir mungkin ini ya, tentu juga sebagai maksudnya penggiat lah, kayak saya ini termasuk orang yang di Sulawesi Tenggara itu kan ada 1908 desa yang mungkin saya juga sudah keliling, mengeksplorasi, terus yang kemudian membangun diskusi dengan semua stakeholder. Hari ini kita sedang berpikir untuk melakukan pengembangan di semua sektor, bukan hanya sektor wisata, tapi di sektor pertanian, sektor perikanan kelautan maupun sektor hutannya. Tentu Pak Abin punya harapan, misalnya harapan entah itu harapan terhadap pemerintah ataupun harapan terhadap investor dalam hal bagaimana kita membangun kolaborasi bersama dengan seluruh istilah penggiat desa ini, biar desa kita itu apa tadi slogannya tadi, desa wisata ini apa tadi, kreatif berkearifan lokal dan menguntungkan. Maksudnya dengan begitu kita bisa membangun Indonesia begitu ya. Bantu desa bangun Indonesia. Itu kira-kira apa harapan? Kalau saya sih berani bang, kita perusahaan kami ini sebenarnya perusahaan yang membantu menciptakan legacy bang, legacy bagi semua pemimpin, entah pemimpin desa, pemimpin kecamatan, bupati, abang juga termasuk yang punya legacy di desa bang. Karena anggap aja mungkin amal jariah bang. Kita membangun satu desa berarti memberi makan 2000 kakak bang. 2000 kakak kali 3, misal satu kakaknya 3 orang bang, berarti 6000. Berarti kita mempunyai amal jariah untuk memberi makan 6000 orang bang. Dan legacy itu juga akan berbentuk akan menghasilkan juga bentuk prestasi bang, prestasi bukti hasil kerja nyata abang, bukti hasil kerja nyata kepala desa dan stakeholder lain yang kemudian akan memberikan gambaran sama masyarakat bahwa mereka mau bekerja dengan baik gitu bang. Nah, ini dari kami Desa Wisata ID akan membantu mewujudkan itu dan menciptakan legacy itu bang. Oke. Saya pikir gambaran tadi sudah tidak memberi kita perspektif yang sangat luas ya dalam soal tata kelola dari awal, terus yang kemudian termasuk melakukan branding untuk membangun desa kita di seluruh Indonesia. Tentu kita berharap di masa datang kita istilahnya membangun kolaborasi bersama secara terus menerus, terkhusus juga ini dengan Desa Wisata ID. Saya juga sebagai maksudnya yang hari ini menjadi perwakilan masyarakat Sulawesi Tenggara di sini. Kita berharap dengan kolaborasi bersama kita bisa sama-sama membangkitkan desa,
slogannya tadi bantu desa, bantu desa, bangun Indonesia, Bang. bangun Indonesia. Oke.